berperan sebagai Chandra Kirana atau si Keongmas. Saya Kansa akan berperan sebagai Dewi Galuh. Saya Iqbal akan berperan Raja Kertamata. Saya Dava akan berperan sebagai Raden Inu. Saya Korea akan berperan sebagai Ibunda Ratu. Saya Anissa akan berperan sebagai nenek. Saya Kedia akan berperan sebagai nenek penyihir. Dan saya Jitri akan berperan sebagai kakek. Alkisah di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Bijaksana bernama Raja Kertamata. Sang raja memiliki 2 orang putri berparas cantik bernama Dewi Galuh dan Canda Kirana. Walaupun keduanya putri raja, namun sifat mereka sangat bertolak belakang satu sama lain. Selain parasnya yang cantik, Canda Kirana memiliki budi pekerti yang baik. Berbeda dengan Dewi Galuh yang memiliki sifat sombong, iri, dan licik. Hingga suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertaparti. Ia terkenal tampan dan gagah. Mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya, Dewi Galuh tidak terima dan sangat marah pada rencana perjodohan tersebut. Pagi harinya, Raden Inu pergi mengunjungi kerajaan Daha untuk menemui Chandra Kirana. Dari depan kerajaan terlihat Raja Kertamarta yang sedang menunggu kedatangan Raden Inu. Hai Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu belum untukku. Marilah, mari masuk. Setelah masuk ke dalam kerajaan, mereka berdua bertemu dengan Canda Kirana yang sedang berbincang bersama Dewi Galuh. Di sana rupanya kau istrimu Chandra Kirana dia bersama Dewi Galuh. Hai Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Dewi Galuh merasa kesal dan cemburu melihat Chandra Kirana dan Raden Inu. Dia memilih untuk pergi ke kamarnya, meninggalkan mereka bertiga. Sesampainya di kamar, dengan perasaan marah Dewi Galuh berkata, Kenapa Chandra Kirana selalu beruntung? Aku akan memikirkan Chandra Kirana. Tapi bagaimana caranya aku memikirkan Chandra Kirana? Anakku, mengapa kamu terlihat kesal? Aku tidak terima jika si Chandra Kirana dijodohkan dengan Raden Inu. Raden Inu itu harusnya bersamaku, Ibunda. Ibu tahu. Bagaimana kalau... Lalu pada malam harinya Dewi Galuh pergi ke tempat yang diberitahu oleh Ibunda Ratu. Sampainya di tempat itu, Dewi Galuh datang ke sebuah tempat tinggal seorang penyihir tua. Kerajaan datang ke sini kau. Saya punya permintaan. Saya ingin kau memikirkan Chandra Kirana. Saya akan memberi emas sebanyak yang kau mau. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. pada keesokan harinya, Dewi Galuh bertemu dengan Chandra Kirana di taman istana. Hai Chandra Kirana. Oh hai, ada apa? Dengan ajaib, sang penyihir muncul di tengah taman bersama dengan Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Siapa nenek itu? Penyihir yang jahat itu kemudian mengutuk putri Chandra Kirana menjadi seekor siput. Tiba-tiba tubuh Chandra Kirana telah berubah menjadi keongmas. Hahaha, kutukan ini akan lenyap jika kau bertemu tunanganmu. Aku akan memberitahu papa bahwa kau sudah tidak ada. Canda Kirana yang berubah menjadi keongmas pun terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Daha. Halnya berwarna keemasan membuat seorang nenek yang berada di tepi sungai melihat keongmas pun tertarik dan menangkapnya. Nenek itu kemudian membawa keongmas ke rumahnya. Kenalinya tanpa disadari oleh sang nenek, Canda Kirana berubah menjadi keongmas dari pagi hingga siang hari.
Tak terasa hari sudah siang. Aku belum menyiapkan makan untuk nanti sore. Saat kembali ke rumah, betapa terkejutnya dia karena di meja makan disajikan berbagai makanan lezat. Siapa yang memasak semua ini? Siapa yang menyiapkannya untukku? Keesokan paginya, sang nenek pergi ke danau untuk mencari ikan. Kemudian ia kembali, berbagai hidangan telah disajikan lagi di meja makan. Nenek yang penasaran memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Pada keesokan harinya, ia juga masuk dengan mengendap-endap ke dapurnya. Terdengar suara seorang sedang memasak. Kemudian nenek tersebut masuk dan dikejutkan oleh seorang gadis menawan yang sedang memasak di dapurnya. Siapa kamu, wahai gadis menawan? Jadi begini ceritanya. Sabar Kirana, terus berdoa. Suatu hari kamu pasti akan terkabul. Sementara itu, di kerajaan Daha, Raden Inu yang mengetahui Canda Kirana telah menghilang tak mau diam saja. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar sebagai rakyat biasa. akan menemukan Canda Kirana sampai aku menemukan. Tanpa disadari, ternyata Dewi Galuh mendengar Raden Inu berniat mencari Candra Kirana. Dia pun segera pergi menemui penyihir dan memerintahkannya untuk menggagalkan pencarian Candra Kirana. Di tengah pencariannya, Raden Inu dikejutkan oleh seekor burung gagak yang bisa berbicara. Ke kiri, ikuti aku. Kayak gitu bisa bicara. Mungkin dia akan menuntunku untuk menemukan Candra Kirana. Kemudian Pangeran Inu mengikuti burung gagak yang dia tidak sadari bahwa burung gagak itu adalah jelmaan dari penyihir yang sengaja membuatnya salah jalan. Dalam perjalanannya, Pangeran Inu berhenti ketika melihat seorang lelaki tua. Dia melihat kakek itu berwajah pucat. Kau baik-baik saja. Kakek terlihat pucat sekali. Ini kakek bisa memakan bekalku. Sambil makan, Raden Inu menceritakan semuanya kepada kakek tersebut. Tanpa diduga, kakek itu mengayunkan tongkatnya ke burung gagak. Gagak itu pun jatuh dan kembali menjadi penyihir. Ternyata kakek itu juga seorang penyihir. Dia memberitahu Raden Inu bahwa burung gagak itu adalah penjelmaan dari penyihir jahat. Dia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Candra Kirana di desa Dadapan. Sampainya di desa Dadapan, Raden Inu mampir di sebuah pondok untuk meminta minum. Ketika dia ingin meminta minum, betapa terkejutnya dia karena di dalam pondok tersebut ada Canda Kirana yang sedang berbincang bersama Nenek Rondo. Rupanya kau di sini, Candra Kirana. Pertemuan itu membuat ketika Canda Kirana selamat. Raden Inu pun mengajak Canda Kirana kembali ke kerajaan Daha bersama Nenek Rondo. Sesampainya di kerajaan, Candra Kirana menceritakan apa yang telah dialaminya selama ini kepada sang ayah. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan karena takut mendapatkan hukuman atas apa yang dia perbuat. Akhir cerita, Raden Inu Kertaparti dan Candra Kirana menikah dan Nenek Rondo yang telah merawatnya ikut dibawa pulang ke istana. Raden Inu Kertaparti dan Candra Kirana hidup bahagia. Sekian dari kami, mohon maaf.